Oke. Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Senang bertemu kembali dengan Bapak, Ibu sekalian di sini. Hari ini, sebelum kita memulai materi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa hari ini dipimpinkan oleh Ibu Aziza. Halo. Iya, Ibu. Untuk mensukseskan kegiatan IHT kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Okta. Baiklah, terima kasih. Alangkah baiknya Bapak Ibu untuk menambah semangat kita hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberi ice breaking terlebih dahulu. Dipersilahkan. Oke, saya siap. Ya, Pak Effendi, kami persilahkan ke Pak Effendi. Iya. Bapak Ibu, baiklah, saya membuat arahan dulu tentang ice breaking. Bapak Ibu tahu tentang gajah kan? Gajah. Gajah itu besar kan? Iya. Semut kecil, hanya dua hewan. Gajah, semut. Nanti kita bertepuk tangan seperti ini. Gajah, semut, gajah, semut. Ketika saya berhenti pada kata semut, Anda harus menjawab kecil, tapi tangannya bikin besar. Tapi kalau saya bertepuk gajah, semut, gajah, besar, tangannya bikin kecil. Kalau Anda bisa, Anda hebat. Bisa kita mulai, coba dulu tes, yuk. 3, 2, 1. Gajah, sambil bernyanyi, Bu, sambil bertepuk, oke? 1, 2, 3. Gajah, gajah, semut, gajah. Kalau gajah besar, tapi tangannya bikin kecil. Bicaranya bilang besar, oke? Nggak boleh gini, harus bulat. Bulat, oke? Kita mulai, yuk. 3, 2, 1, mulai. Gajah, semut, gajah, semut. Okta jawabnya kecil, tapi tangannya bikin besar. Kecil. Nah, oke. Okta sendiri. Coba Okta sendiri dulu, yuk. Nyanyi ya. Okta juga nyanyi. 3, 2, 1, mulai. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Tangannya bikin kecil. Ngomongnya besar gitu. Kecil. Oke. Oke, Pak. Sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Gajah, semut, gajah, semut. Kecil. Coba Ibu kelihat, Ibu kelihat. Nggak tampil kamera, Ibu lihat ya. Yuk sambil nyanyi sendiri, Bu. 1, 2, 3 ya. Gajah, semut, gajah. Besar. Besar. Mulut bilang besar, tangan bikin kecil. Kontradiksi. Coba Pak Waru, yo, Pak Waru. 1, 2, 3. Gajah, semut, gajah, semut. Sekali lagi, yo. 1, sekali lagi. Gajah, semut, gajah. Gajah besar. Tangannya gini. Tangannya kecil. Oke. Itulah dia ice breaking-nya. Terima kasih Ibu Ota. Saya kembalikan kepada Bu Ota. Terima kasih Pak Effendi, Bu.
Halo. Sudah mulai merekam kembali. Yang tadi bagaimana, Bu? Terpotong berarti waktunya. Enggak, ini masih aktif kok, Bu. Ya, oke. Baiklah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Materi kita hari ini adalah tentang melakukan asesmen diagnostik akademik selama pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu, asesmen diagnostik itu ya, kalau menurut Ari Kunto ya, referensi tahun 2013, tes atau asesmen diagnostik itu adalah tes atau kelemahan siswa. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kita sebagai guru dapat melakukan penanganan yang tepat. Ya, asesmen diagnostik itu Bapak Ibu, karena tahu semua memiliki kemampuan sama, Bapak Ibu. Mungkin topik pembelajaran yang A, siswa yang bernama Rudi misalnya mampu untuk menangkap materinya secara cepat, mudah menangkap. Sedangkan di materi yang topik B, si Rudi ini kurang bisa menangkap dengan cepat. Mungkin siswa yang bernama Yuni bisa menangkap materi yang B tadi dengan cepat seperti itu. Karena daya tangkap semua siswa itu pastinya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi asesmen diagnosis ini sangat ada beberapa karakteristik dari asesmen siswa. Karena itu, format dan respon yang dijaring harus didesain memiliki fungsi diagnostik. Yang kedua, asesmennya itu dikembangkan berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber kesalahan atau kesulitan yang menggunakan soal hingga mampu menangkap informasi agar pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa. Gitu ya. Hasil asesmen memberikan dasar kepada guru untuk menetapkan perlakuan atau strategi yang tepat kepada masing-masing siswa. Selanjutnya, remedial atau pengayaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil asesmen merupakan upaya untuk memastikan tidak ada siswa yang tertinggal atau dirugikan. Kemudian, nah Bapak Ibu, di sini saya tampilkan petunjuk pelaksanaan asesmen. Ada 3 tahap. Ya, di sini saya membuat poin-poinnya. Yang pertama itu persiapan. Tahap yang kedua itu pelaksanaan. Tahap yang ketiga adalah diagnosis dan tindak lanjut. Ya, satu-satu akan saya jelaskan, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita masuk ke petunjuk pelaksanaan asesmen ya. Saya mohon kepada moderator untuk mengarahkan kursornya ke bagian petunjuk pelaksanaan asesmen. Berhubung saya tidak memakai laptop. Nah, Bapak Ibu, di bagian persiapan kita itu perlu mencakup 3 langkah, yaitu yang pertama kita membuat rencana pelaksanaan asesmen, ya. Yang kedua kita mengidentifikasi materi asesmen, yang ketiga menyusun 10 soal sederhana. Ya Bapak Ibu, itu pada tahap persiapan, ya. Yang pertama itu kita membuat rencana pelaksanaan asesmen. Apa yang mau kita lakukan terhadap siswa? Kita rencanakan dulu, kita klasifikasi dulu apa masalah yang dihadapi siswa. Kemudian kita apa itu untuk murid kelas berapa seperti itu. Kemudian
mata pelajaran atau topik mata pelajaran apa yang akan dinilai dalam asesmen tersebut, itu dalam tahap persiapan. Kemudian, di mana asesmen itu akan kita lakukan, apakah di rumah atau di sekolah, seperti itu. Kemudian, bagaimana cara asesmennya akan dilakukan? Kalau di rumah, bagaimana cara-cara soalnya disampaikan kepada orang tua atau murid, gitu. Sedangkan kalau di sekolah, apa saja yang perlu kita persiapkan, Bapak Ibu, seperti itu. Misalnya, kalau dalam penyampaian materi, kalau mungkin kita saat ini belajarnya sistem PJJ ya, jarak jauh, kita mungkin bisa mengirimkan tugas-tugas soal-soalnya itu, mengirimkannya via WA kepada orang tua murid ataupun kepada siswa langsung, seperti itu, untuk mengisi asesmennya. Atau kita langsung berkunjung, kita sebagai guru berkunjung ke rumah murid untuk memberikan asesmen tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian pada tahap kita masuk identifikasi materi asesmen, ya Bapak Ibu. Identifikasi materi asesmen itu maksudnya apa? Kita sebagai guru itu harus mengidentifikasi topik apa yang perlu kita sampaikan ke siswa gitu. Kemudian pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai oleh siswa dari jenjang kelas sebelumnya yang menjadi persyaratan dasar yang perlu dikuasai agar dapat mengikuti pembelajaran di jenjang kelas sekarang, seperti itu. Mungkin kita bisa melihat dari buku teks dari jenjang kelas sebelumnya, seperti itu. Contohnya misalnya kan, kemampuan yang perlu dipahami itu misalnya kalau dalam matematika misalnya di SD misalnya kan ada perkalian dan pembagian gitu kan. Kemudian masalah tentang soal pecahan gitu. Apa-apa aja sih kemampuan yang masih belum dipahami oleh siswa tersebut, seperti itu. Kemudian menyusun 10 soal sederhana. Mungkin 10 soal sederhana ini dalam arti kata kita itu dari 10 soal itu mungkin ada 8 soal yang merupakan syarat dasar yang diidentifikasikan pada langkah sebelumnya dan 2 soalnya itu untuk pengajaran baru, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahap pelaksanaan asesmen. Pelaksanaan asesmen ini di mana kita langsung memberikan soal asesmennya itu untuk semua siswa di kelas, baik secara tatap muka maupun belajar dari rumah, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke tahap diagnosis dan tindak lanjut asesmen. Di tahap diagnosis ini terdapat 4 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama itu kita lakukan pengolahan hasil asesmen. Ya Bapak Ibu, pengolahan hasil asesmen ini bagaimana gitu. Setelah semua murid menyelesaikan asesmen, kita gunakan contoh tabel di bawah ini. Contoh tabelnya bagaimana untuk menentukan nilai rata-rata. Misalnya, kita melakukan penilaian untuk masing-masing murid. Mungkin dengan memberikan nilai 1 apabila jawaban benar, dan nilai 0 apabila jawaban salah, seperti itu. Jadi, itu pada pengolahan hasil asesmen. Yang kedua itu, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru kelas atau guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua itu, kelompok kedua itu siswa 1 semester di bawah rata-rata mendapatkan pelajaran tambahan dari guru, ya. Kriteria ketiga itu, kelompok ketiga itu biasanya siswa 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas atau guru mata pelajaran di bawah atau dibuatkan kelompok belajar yang didampingi oleh orang tua gitu. Kenapa di sini sudah perlu pendampingan oleh kelompok belajar? Mungkin di kelompok yang ketiga ini sudah termasuk kepada murid-murid yang memang belum tahu gitu, belum paham materi yang sudah diajarkan guru, seperti itu, masih dalam kategori remedial, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah kita melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dengan melakukan asesmen diagnosis berkala ini, ya, kita sebagai guru dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata kemampuan siswa gitu. Jadi dengan demikian landasan pengetahuan dan keterampilan dasar siswa itu menjadi lebih kuat gitu. Sebelum mempelajari pengetahuan yang lebih sulit dan setelah mendapatkan setelah mendapatkan pengayaan dari gurunya gitu. Kemudian di tahap selanjutnya itu pada diagnosis dan tindak lanjut asesmen ini
ada tahap untuk mengulangi proses yang sama sampai siswa itu memang mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi di dalam tahap yang terakhir ini, di tahap mengulangi proses yang sama ini artinya apa? Guru melakukan asesmen diagnosis kognitif ini berkala pada awal setiap kali akan berganti topik pembelajaran baru, seperti itu. Kemudian kita sebagai guru Bapak Ibu ya, kita itu menyesuaikan, guru itu menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas gitu. Dalam arti kata, kita sebagai guru itu harus tahu Bapak Ibu ya, apa sih kebutuhan siswa kita dan seperti apa karakter siswa-siswi kita ini. Jadi kita nggak bisa menyampaikan mungkin materi A ini dengan metode seperti ini ke murid yang bernama si Rudi tadi, ya tidak bisa sama metodenya itu kita sampaikan dengan murid yang bernama Yuni tadi, seperti itu. Jadi kesimpulannya asesmen diagnostik ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Untuk apa? Ya jelas kita untuk mengetahui ya atau untuk memetakan siswa kita ya pada bagian mana sih siswa ini mengalami kesulitan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saja materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan dari materi yang saya sampaikan. Dipersilakan Bapak Ibu. Ada Bu. Iya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan tadi. Ibu sudah membacakan dari slide yang ditampilkan itu bahwa kalau kita mau membuat asesmen itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah persiapan, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga tadi adalah apa tadi yang ketiga Bu? Diagnosis tindak lanjut. Sebagai guru, katakanlah Ibu mau mengajarkan conversation, di sana nanti ada teks dibuat. Conversation kan bukan grammar. Diagnostik apakah 6 itu berbeda dan bagaimana supaya tercapai ajar di kelas itu. Sekian Bu. Baiklah Pak Effendi, terima kasih buat pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Nah, khususnya dalam bidang bahasa Inggris untuk mengajarkan conversation itu pasti berbeda metodenya ya. Perlu diulang pertanyaannya? Enggak Pak, sudah saya dapat itu Pak. Ya, begini tadi pertanyaannya kan Pak, bagaimana cara Ibu mengajarkan conversation misalnya kan yang daya tangkapnya kurang dengan kelas B yang daya tangkap anak muridnya itu jenius, seperti itu ya Pak ya. Benar Pak Effendi? Sepertinya jaringan Pak Effendi sedang bermasalah ini. Begitu ya Pak Effendi, bagaimana cara mengetahuinya ya? Ya, jadi saya akan mencoba menjawabnya. Kalau dalam conversation seperti itu, terutama dalam PJJ pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini, susah sekali saya sebagai guru bahasa Inggris susah sekali mengetahui bagaimana skill ataupun keterampilan anak tersebut dalam speaking, ya khususnya conversation. Berbeda dengan grammar. Kalau grammar itu kan bisa saja mereka itu mencontoh jawaban temannya, seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau dalam conversation itu sudah natural seperti itu dalam diri sendiri. Nah, cara mengetahuinya terutama murid kelas 1, saya meminta kepada ya, untuk mendiagnosisnya itu saya minta mereka itu membuat sebuah video ya, video tentang talking about self ya, or self introduction, video perkenalan diri dalam bahasa Inggris, video singkat. Nah, saya pertama itu tidak memberitahu ya, I don't want to tell about the point, saya nggak ngasih tahu poin-poin apa yang dijelaskan mereka, tapi saya biarkan aja mereka secara alami. Mereka mau ngomong apa, mau menyampaikan
namanya bagaimana, mau menyampaikan nationality-nya bagaimana, kebangsaannya, itu terserah mereka gitu. Kalau dalam kata sehari-hari mau belepotan pun mereka ngomong, itu saya biarkan. Nah, kemudian setelah mereka menyebutkannya itu secara asal-asalan, secara belepotan misalnya Bapak Ibu, di situ nanti saya arahkan. Nah, begini cara yang berbicara yang benar sebetulnya. Saya membuat video saya gitu. Bagaimana sih yang kategori yang baik itu dalam menyampaikan informasi perkenalan diri gitu. Poin-poin apa aja apabila mereka salah dalam menyebutkan, misalnya seperti kemarin. Ada yang menyebutkan mereka itu kebangsaan itu kan, kalau dalam bahasa Inggris kan kita itu kebangsaan Indonesian. Nah, mereka sebutkan itu Indonesia. Indonesia itu country, nah, it's not nationality. Itu Indonesia itu negara, bukan kebangsaan, saya beritahu. Nah, mulai dari diagnosis saya tersebut, saya bisa menilai kalau si anak itu di SMP pun bahasa Inggrisnya kurang baik, seperti itu. Jadi, itulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya biarkan dulu anak-anak tersebut menyampaikan perkenalan dirinya dengan natural, ya, bagaimana semampu mereka. Kemudian nanti apabila mereka kesalahannya fatal, ini saya tahu bagaimana yang sebetulnya Bapak Ibu, seperti itu. Terima kasih. Artinya begini, matikan dulu mic-nya kan. Ibu sudah buat tugas membuat video dan mereka menyebutkan background masing-masing sampai sekolahnya masing-masing. Dari video-video itu ibu membuat diagnosis, oh lulusan dari SMP sana penyakitnya ini, lulusan dari sana penyakitnya ini, begitu ya. Sehingga ibu bisa menyampaikan. Iya, Pak. Saya salahkan bukan SMP-nya. Saya sampaikan itu berarti anak ini kemampuannya belum tahu yang sampai di sini, seperti itu, Pak. Bukan menyalahkan SMP-nya, maksudku kualifikasi kemampuan anak dari SMP sana itu. Iya, kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Lalu kalau Anda ingin memahami, Anda ingin memahami narasi anak, membuat narasi, Ibu bertanya, dapatkah Anda menceritakan kepada saya bagaimana jika saya mau mengunjungi rumah? Itu narasi kan? If you want to visit my home, from here you can buy bus, kan seperti biasanya kan? Iya, yes, Mr. Bagaimana Ibu mau membuat penilaian narasi tadi? Untuk penilaian, kalau tadi kan itu penilaian speakingnya, Pak. Kalau penilaian narasi saya seperti ini, Pak. Ya, kalau untuk paragraf, saya itu biasanya menyuruh mereka itu untuk make a short daily activity. Saya lebih menyuruh mereka itu, coba nak, kamu susun dulu, kamu karang dulu sebuah daily activities kamu dalam hari ini, misalnya. Apapun yang kamu lakukan. Ya, Miss dalam bahasa Indonesia, Miss dalam bahasa Inggris, nak, pastinya. Jadi mereka itu karang, saya minta hanya 3 paragraf, Pak, tapi 1 paragraf 5 kalimat, seperti itu kan, short. Nah, di situ saya lihat, Pak, penggunaan to be-nya bagaimana, penggunaan pronounnya itu, subjeknya bagaimana, itu saya lihat. Karena dalam bahasa Inggris ini kan, Pak, saya adalah Okta, bahasa Inggrisnya berbeda dengan rambut saya. Kita nggak bisa bilang I hair, nggak bisa. Kita bilang my hair. Berbeda kalau dalam bahasa Inggris, Pak, seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan, mau kita bilang rambut saya, kan tetap saya kan, Pak. Nggak ada kita bilang rambut soyo, rambut seye, kan tidak ada. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, itu enak menilainya, mudah. Dalam segi grammarnya atau dalam segi unsur bahasanya, Pak. Gitu. Ada kadang yang siswa ini mengatakan seperti ini, ya. Saya tinggal di Jalan Jerman. Bahasa Inggrisnya dibuatnya apa? My live katanya, Pak, my live. Cobalah Bapak bayangkan, ya. Sementara harusnya I'm living. Ya, I'm living or live. Ya. Jadi saya pun sebagai guru kan tidak mungkin langsung memarahi anak tersebut, ya. Saya terima dulu seadanya, mentah-mentahnya, kemudian saya evaluasi. Itu, Pak, pengalaman saya pribadi. Bagaimana Pak Effendi? Terima kasih, penjelasan Anda hebat. Ya, Pak, sama-sama, dikembalikan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain?
mengenai materi kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Bu, ingin nambahi pertanyaan Pak Effendi, Bu Ota. Ya Bu Heni, silahkan. Yang tadi asesmen pendekatan diagnostik tadi, kita kan sebagai guru tadi kan bisa menilai, nah itu si A dan si B kan berbeda cara penangkapannya. Dan mendekati pendekatan siswa itu secara PJJ, kunjungan misalkan ke rumah, nah ada yang mampu seperti Ibu Ota tadi katakan, ada yang berbicara soal misalkan rambut saya dengan saya Arab beda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi yang siswa yang belum mampu itu, bagaimana seorang guru kita untuk bisa menetapkan nilai rata-rata itu, Bu? Apakah tetap kita samakan penilaian kita dengan yang sudah mencapai rata-rata dengan yang kurang itu, bagaimana cara penilaian kita seorang guru, Bu? Terima kasih Bu Heni. Ya. Nah, kalau berdasarkan yang tadi di diagnosis dan tindak lanjut asesmen ini ada dikelompokkan anak tersebut ke dalam 3 kelompok seperti itu ya Ibu. Mungkin dalam arti kata kalau yang memang dia anaknya kita bilang yang sama sekali dia tidak tahu seperti itu ya Bu. Udah kita ajarkan pun dia tidak tahu seperti itu. Itulah yang tadi di sini di dalam kelompok 3 Bu. Kita mengelompokkan anak itu berarti anak tersebut ini perlu pendampingan seperti itu Bu. Dalam arti kata seperti les privat seperti itu kita kita harus bertemu langsung sama si anaknya gitu untuk memberitahu tentang materi kita tadi bahwa apa sebenarnya yang mau kita sampaikan gitu Bu. Jadi kita usahakanlah Bu gitu kan Bu dengan membawa contoh soal yang berkaitan dengan materi kita tadi. Setelah kita menjelaskan ke si anak, coba kita berikan 5 entah 10 soal yang mengenai topik yang sudah kita jelaskan. Coba kita beri ke anak tadi. Udah dengan pendekatan tersebut, apakah memang si anak tadi memang betul-betul tidak mampu? Gitu ya Bu. Tapi kalau menurut saya, kalau kita sudah pendekatannya, pernah juga pengalaman saya dan Ales, dia anaknya pendiam sekali, pemalu, tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita mengajarinya dengan cara pelan-pelan, dengan pendekatan, mungkin dengan si A ini kita sekali bisa menjelaskan, bisa didapatkannya. Tapi kalau dengan yang saya alami kemarin itu, Bu, 2-3 kali gitu saya jelaskan kan, kawannya udah nomor 10, dia masih nomor 5. Tapi lama-lama kemudian dia mengerti, Bu, seperti itu. Gitu. Intinya apa ya, kita harus lebih bekerja 2 kali lipat daripada anak-anak yang udah menangkap tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Itu yang bisa jawaban saya berikan. Oke. Terima kasih. Izin Bu. Oke. Baik Bu. Izin Bu Ota. Terima kasih. Pak. Tadi kan Ibu waktu menjelaskan pemaparan bagian B dari diagnostik tindakan, Ibu mengatakan tadi ada 3 penilaian berdasarkan hasil penilaian, Ibu membagi siswa menjadi 3 kelompok. Satu kelompok Ibu membuat nilai rata-rata yang diajar oleh guru yang bersangkutan. Kedua, siswa di semester 1 di bawah rata-rata mungkin harus mendapat pelajaran tambahan dari guru kelas guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kelompok ketiga, siswa semester 2 di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawahnya atau mendapat pendampingan dari orang tua. Begitu tadi saya ingat apa yang Ibu jelaskan. Iya Pak, benar. Sekian Bu. Iya Pak, jadi poin pertanyaannya tadi yang mana ya Pak? Maaf Pak, jaringan saya putus-putus. Mikrofonnya Pak Effendi. Ibu Heni Kedia tadi bertanya, dengan perbedaan siswa tidak sama pengetahuannya, bagaimana kita membuat nilai itu supaya memenuhi rasa keadilan, itulah maksud Ibu itu. Nah, kalau yang pertama langsung dibuat guru mata pelajaran, yang kedua perlu pelajaran tambahan, yang ketiga perlu pendampingan orang tua. Itu yang saya ingat dari yang dijelaskan. Begitu Bu, makasih. Iya, benar.
Benar sekali Pak Effendi, terima kasih buat penjelasannya kembali. Ya, tapi kalau soal skor ya Ibu, tentunya kalau kita guru tidak mungkin sama nilai si anak yang dia rajin dan lebih cepat menangkap seperti itu dibandingkan anak-anak kita yang mungkin agak malas, kemudian daya tangkapnya pun kurang ya Ibu ya. Itu pasti ada pertimbangan dari kita. Jelas tentu poinnya itu berbeda Ibu, seperti itu. Bagaimana caranya? Mungkin kalau terutama dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini gitu ya, anak aja ikut mau belajar sama kita aja sudah sangat bersyukur, kita rasa seperti itu ya Bu. Gitu ya. Terkadang kita mengatakan, "Nak, kalau sama Ibu, pengetahuan itu nomor 2, Nak." Ya. Coba attitude kamu lah dulu yang kamu ubah. Seperti itu sering kita bilangkan Ibu. Gitu. Karena kalau dia pun pintar, kalau dia tidak beretitude itu sama saja sama kita itu 0 seperti itu. Jadi kalau dalam PJJ sekarang ini Bu, pembelajaran jarak jauh sekarang ini, kalau si anak pun mengerjakan tugas tapi yang dikerjakannya itu belum maksimal, maaf kata nilainya di bawah KKM, bisa kita tengok, bisa kita lihat dari segi yang lainnya lagi Ibu. Mungkin dia aktif dalam mengabsen gitu. Ada usahanya gitu Ibu dalam mengerjakan tugas. Bisa diterima Ibu? Pak? Bisa, siap, mantap. Ya, terima kasih untuk Bapak Effendi dan Ibu Heni Kliat. Ada lagi Ibu Bapak yang ingin ditanyakan tentang materi yang saya sampaikan tadi? Sensei dulu, Sensei. Mengingat waktu kita juga tidak lama lagi di dalam Zoom ini, Bapak Ibu. Dari saya cukup. Oke. Tidak ada lagi, Pak, Bu. Ya, sudah pas lah itu, Okta. Pas, Pak. Apanya yang pas, Pak? Waktunya. Kalau Lanjut Bu Ota. kalau seperti saya juga dalam bahasa Jepang cuma 2 aja saya pakai ini. WA sama Classroom. Iya, ya, Pak. Bapak nggak pernah Google Meet dengan anak-anak ya? Ya, nggak bisa. Karena kebanyakan mereka juga tidak punya itu keluhan paket gitu. Jadi saya pakai. Iya, benar, Pak. Ya, saya pakai 2 cara aja. Setelah saya kasih kirim tugas dari WA, baru setelah itu ditandatangani orang tua. Tandatangani orang tua. Tapi itu pun kadang-kadang banyak mereka lupa kasih tanda orang tua, baru masukkan ke classroom gitu. Jadi ada yang rajin betul, ada juga yang sama sekali hanya nampak dia di absen saja, tapi tugasnya nggak ada. Tapi kadang-kadang japri mereka aja gimana. Jadi kadang-kadang mereka karena banyak tugas, jadi saya bilang kadang-kadang kalau banyak tugas jangan tunda-tunda. Kalau bisa kerjakan pada saat itu. Ya. Nah, jadi memang problem anak-anak ini macam-macam lah. Jadi seperti yang Okta terangkan tadi, ya. Jadi bagaimana pandai-pandai kita untuk mereka bisa mengerti, bisa pintar, bisa berkarakter. Jadi ya sebagai guru, orang tua kita, jadi harus tahu bagaimana untuk mengisyaratkan itu semuanya kepada anak-anak. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih, Pak Waru. Ya. Dari Bu Aziza ada pertanyaan, Bu? Pasti Bu, lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, baiklah kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, ya kita tutup pertemuan hari ini, ya mungkin kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Untuk menutup pertemuan kita, saya serahkan kepada Pak Effendi untuk memimpin doa. Sebagai rasa syukur kita telah melalui satu babak yang kita sepakati untuk belajar bersama di media ini.
Mari kita akhiri pertemuan kita ini dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima Dikembalikan kasih kepada buat Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu sekalian. Kiranya materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita khususnya para pendidik. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Terima kasih.